Hai guys, balik lagi di channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum mulai, aku mau ngucapin makasih dulu untuk yang sudah nyempetin waktu untuk nonton video aku. Dan untuk yang baru pertama mampir di channel aku, salam kenal ya, aku Meli. Nah, sebelum kita mulai, aku boleh nggak minta tolong untuk like dan subscribe di channelnya aku, agar aku lebih semangat lagi ngontennya. Tanpa berlama-lama, kita mulai ceritanya. Di awal cerita, kita akan diperlihatkan dengan sosok gadis cantik yang bernama Jun Yung Yong. Tampak Yung Yong dan ibunya hendak pulang bersama. Ibunya bernama Kwan Yong Sok. Mereka hendak pulang bersama setelah ibunya bekerja. Dan Yung Yong pulang sekolah. Yun Yong memberikan kue kesukaan ibunya. Mereka pun tampak bahagia. Saat di rumah, Yun Yong melatih ibunya untuk berbicara. Karena sejak lahir ibunya sudah mengidap kelainan yaitu sulit untuk berbicara. Akan tetapi ibunya tidak mau dan bosan untuk berlatih. Tetapi Yung Yong tetap memberikan semangat kepada sang ibu. Dikarenakan sang ayah sudah lama meninggal. Kelak saat Yung Yong tidak ada, maka ibunya akan kesulitan kalau tidak bisa berbicara. Sang ibu meminta kepada Yung Yong untuk berhenti kerja paruh waktu dan lebih fokus untuk pendidikan. Di lain waktu, teman-teman Yung Yong datang ke tempat dia bekerja. Salah satu temannya memberikan buku panduan untuk mengikuti ujian menjadi pegawai pemerintah. Sebagai hadiah, sebab Yung Yong sempat mengikuti tes tetapi tidak lulus, dan temannya berharap lain kali dia pasti akan lulus menjadi pegawai pemerintah. Di tempat lain, tampak laki-laki berkacamata sedang sibuk bekerja. Dia adalah Kim Chul Min. Dia adalah bos tempat ibunya bekerja. Saat ibunya sibuk dengan pekerjaannya, Yung Yong mengirimkan pesan gambar yang membuat ibunya terharu. Sampai-sampai tangannya terkena jarum dan terluka. Kim yang mendengar suara panggilan Yong langsung mengikuti sang ibu. Yung Yong yang kelihatan cemas dengan keadaan ibunya mempercayai Kim agar menjaga sang ibu dan selalu mengabari kalau terjadi apa-apa dengannya. Keesokan harinya di tempat yang sama, penyakit yang diderita sang ibu kambuh. Kim pun menawarkan segelas air minum. Lagi-lagi Yung Yong mengirimkan pesan gambar yang bertuliskan dia agak sedikit terlambat dan tidak perlu untuk menunggunya. Kim bercak kagum dan memuji kecantikan Yung Yong. Rupanya Kim sedari kemarin memperhatikan Yung Yong dan menaruh hati kepadanya. Sambil tersenyum, dia pun meminta sang ibu untuk menikahkan dia dengan Yung Yong. Kelak sebelum lulus dan dia akan membuat Yung Yong bahagia setiap malam. Mendengar perkataan Kim, si ibu langsung menampar Kim sampai kacamatanya terpental. Si ibu tak rela anaknya dibuat bahan percandaan. Kemudian si ibu pun lekas pergi. Kim yang sakit hati akibat penolakan sang ibu mendatangi tempat Yong bekerja. Kemudian dia pun memesan es kopi. Tanpa menaruh rasa curiga, Yong memberikan es kopi secara gratis kepada Kim karena dia sudah sangat baik kepada ibunya. Kim pun terus memperhatikan Yung Yong dari kejauhan. Saat Yung Yong berjalan pulang, dia pun merasa seperti ada yang mengikuti. Kemudian dia pun mempercepat langkah kakinya. Tiba-tiba ada sosok laki-laki yang menghajarnya hingga dia tidak sadarkan diri. Si ibu yang merasa khawatir kemudian mencari Yong. Sepanjang perjalanan dia terus menangis dan memanggil namanya. Tanpa disangka, Yong sudah dilecehkan oleh seorang laki-laki dan dia adalah Kim. Kim pun mengancam akan melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan kepada Yong dan kemudian akan membunuh ibunya kalau dia berani melaporkan kejadian tersebut. Yong yang mendengar teriakan sang ibu merasa sedih, ditambah lagi dengan omongan Kim yang membuat dia geram, yang mengatakan rindu kepada ibunya.
Kemudian, Yong naik pitam dan langsung menghajar Kim secara brutal hingga dia tewas. Di kantor polisi, Yong diintegrasi pihak polisi. Pihak polisi mengatakan Yong tidak bisa membela diri karena dia saling kenal dan sering berhubungan karena ibunya, dan bukti TKP tidak cukup, serta Yong tidak mempunyai tanda pengenal siswa. Dan kemungkinan besar dia tidak diadilin sebagai remaja. Si ibu tampak terpukul dengan apa yang menimpa putrinya. Yong pun meminta satu permintaan dan dia ingin ibunya melakukan. Dia meminta agar ibunya jangan menerima bantuan dari siapapun. Dia sudah lelah dengan orang-orang di sekitar dan di sekolah yang memperhatikannya. Dia tidak mau semua orang mengasihi mereka. Ibunya tetap tidak terima. Akhirnya, hasil sidang pun diputuskan. 피고인 정윤영 주인의 사망도 또한 방어가 아닌 정당방위로 볼 수 없다. 하지만 여러 가지 상황을 고려해 볼 때 잠적할 여지는 충분하기에 피고 정윤영을 징역 5년에 처한다. Yong dinyatakan bersalah dan dihukum selama 5 tahun. Sang ibu yang mendapat penjelasan dari temannya berteriak histeris seakan tak percaya. Ibu pun terus menangis dan meminta hakim untuk membatalkan keputusannya. Disinilah selama 5 tahun ke depan, Yong akan menjalani hari-harinya sebagai narapidana. Guys, ingin tahu kelanjutannya? Lanjut part berikutnya ya.